Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya hingga kita bisa silaturahim talabul ilmi pada hari ini. Salawat salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan Zulhijjah. Hari ini sudah di pertengahan Zulhijjah dan insya Allah para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji sudah mulai hadir berdatangan kembali pulang ke tanah air. Mudah-mudahan mereka yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, yang tahun-tahun sebelumnya dan yang akan datang, Allah terima ibadah hajinya, Allah jadikan ibadah hajinya haji yang mabrur. Ya, Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa zanban maghfura, wa tijaratan lan tabura. Amin. Alhamdulillah, ikhwatal iman, Pak Ibu Ayah Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang satu nama Allah, ya maksud saya dua nama Allah, Al-Khafid dan Ar-Rafi', betul ya, Al-Khafid, Ar-Rafi', ya. Dan hari ini kita lanjutkan kembali bahasan kelanjutannya, ya Isman min Asma'illahil Husna, Ar-Rabi wal Ishrin, wa huwa Allah Al-Mu'iz, ya, Allah Al-Mu'iz. Apa arti Allah Al-Mu'iz? Al-Mu'iz, ya, dari bentuk atau fi'lul madhi, kata kerja dari azza yu'izzu, ya, dari bentuk kata kerja azza yu'izzu yang artinya adalah eh, azza yu'izzu itu maknanya bisa bermakna memberikan kekuatan, memberikan daya, memberikan kemuliaan. Al-Mu'iz itu adalah ismul fa'il atau bentuk subjek, ya, dari azza yu'izzu tadi. Berarti kalau al-Mu'iz maka maknanya adalah zat yang maha memuliakan. Zat yang maha memuliakan. Ya. Kalau makna secara bahasanya bisa menambah, memperluas, membesarkan, eh, memberikan secara berlimpah, ya, dan seterusnya. Eh, tapi kemudian eh, yang dimaksud di dalam makna al-mu'iz dalam Asmaul Husna ini adalah zat yang maha memuliakan. Ya. Sebagaimana di ayat yang saya bacakan tadi, ya, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, kul Allahumma wahai Tuhan pemilik kekuasaan, malikal mulk. Tu'til mulka engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha dan engkau pun mencabut, mengambil kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Ya. Tu'izzu, ya.
Dari kata azza yu'izzu, ya. Tu'izzu, taknya di awal itu menunjukkan makna engkau pada Allah. Tu'izzu, engkau ya Allah memuliakan. Man tasya, siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu, ya. Zalla yudhillu, insyaallah di bahasan selanjutnya kita bahas ini. Ya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah zat yang maha memuliakan bermakna bahwa kemuliaan itu bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang hendak mencari kemuliaan, mendapatkan kemuliaan, menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu didapatkan dengan ya mendekat kepada Allah. Karena hanya dialah zat yang maha memberikan kemuliaan itu. Di dalam surat Fatir, surat ke-35 di ayat 10-nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Walladzina yamkuruna 'anis sayyi'at walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makrun ulaika huwa yabur. Artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, yang menginginkan kemuliaan, ketahuilah bahwa kemuliaan itu semuanya milik Allah. Falillahil izzah. Ya, al-izzah itu sama dari kata azza ya'izzu. Al-izzah itu menjadi kata sifat. Ya. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Wal amalus soleh yarfa'. Amal kebajikan, dia yang akan mengangkatnya. Walladzina yamkuruna sayyi'at, orang-orang yang merencanakan kejahatan, membuat makar untuk berbuat kejahatan, membuat tipu daya, makar di muka bumi ini untuk berbuat jahat, maka lahum adzabun syadid, bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Ikhwatal iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, semua orang ingin mendapatkan kemuliaan. Ya, ingin dihormati, ingin dimuliakan. Betul atau betul? Ya, Betul banget, ingin Coach. dipanggil yang mulia, ingin disebut yang mulia, yang terhormat. Ya, kalau ada pidato bisa yang kami muliakan, yang kami hormati, dan seterusnya. Ya, kalau di majelis hakim itu ya peradilan yang mulia. Ya, ketika yang mulia mau masuk ruangan atau mau meninggalkan ruangan, maka para hadirin berdiri, ya, memuliakan. Ya, siapapun orang ingin dimuliakan, ingin dihormati, dan sekedar menyebut nama itu menghargai dan memuliakan seseorang. Dan ketika seseorang itu dimuliakan, maka disitulah menjadikan apa ya, seseorang itu menjadi unggul, mulia, terhormat, berdaya, mendapatkan kekuatan. Ya. Karena keunggulan itu, al-izzah itu, ya menjadikan manusia atau seseorang itu menjadi insan yang dimuliakan. Bayangkan, dimuliakan oleh manusia saja kita sudah sangat bahagia. Apalagi kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kehormatan, kemuliaan itu adalah sebuah kekuatan. Bayangkan bila kita tidak dimuliakan atau dalam artian kita dihinakan di dalam lingkungan kita, maka apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ketika orang merasa dihina itu menjadi lemah kan? Menjadi tak berarti. Maka kemuliaan itu adalah sebuah kekuatan.
Kemuliaan itu sebuah energi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan tersebut? Bukan sekedar kemuliaan di sisi manusia, tapi kemuliaan di sisi Allah. Maka eh, di dalam surat Fatir ayat 10 tadi disebutkan, ya kemuliaan itu di sisi Allah semuanya, milik Allah semuanya. Falillahil izzatu jami'a. Falillahil izzatu jami'a. Ya. Kemuliaan itu di sisi Allah. Maka bagaimana mendapatkan kemuliaan? Ya caranya tentu eh, mendekat kepada Dia pemilik kemuliaan itu. Nah, karena Allah pemilik kemuliaan yang memberikan kemuliaan, maka bersandar, bergantung, memohon, apalagi berlindung, ya semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memuliakan. Ya tentu sebaliknya kalau kita bersandar, berlindung, meminta, memohon kepada selain Allah, maka itu sebaliknya mendapatkan kehinaan. Ya. Bukan Allah yang menghinakan, tapi dia menghinakan dirinya sendiri. Dia telah menghilangkan dirinya sendiri. Di dalam apa namanya? Kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa, ya. An-Nisa di ayat berapa saya? eh, An-Nisa di ayat 139, Allah alam ya. Terus Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'an. Orang-orang yang mengambil atau menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, penolong, teman-teman yang menolong selain orang-orang beriman. Jadi menjadikan orang kafir sebagai pelindungnya, penolongnya. Lalu kemudian dia berpaling meninggalkan orang beriman sebagai penolong pelindungnya. Maka ditanyakan, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka itu yang menjadikan orang kafir sebagai penolongnya? Apakah mereka itu mencari kekuatan kepada orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kekuatan itu atau kemuliaan itu semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada kemuliaan kecuali dari sisi Allah. Ya. Kalaupun kita mendekat kepada seseorang, ya, pastikan bahwa seseorang itu adalah orang yang beriman, kita ikut mulia karena dekat dengan orang yang beriman. Bukan karena dirinya sebagai manusia, tapi karena keimanan yang ada dalam dirinya dan kita mendekat kepada orang tersebut, kita ikut mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Ya, dalam syairnya itu siapa Sunan Kalijogo ya, ingkang soleh apa itu bersama orang-orang soleh kita berteman gitu ya. Ingkang soleh kumpulono. Gimana? Ingkang soleh kumpulono. Ingkang soleh kumpulono. Gitu ya. Ya berkumpul dengan orang soleh maka kita ikut mendapatkan apanya? Ya kecepatan Kemuliaannya. lah, kemuliaan. Gitu. Bergaul, bersahabat, berteman, mendoakan dan sebagainya. Ya. Maka sekali lagi ketika manusia tetap dalam kemuliaan, ingin mendapatkan kemuliaan, maka mendekat, bersandar, bergantung, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya ketika dia tidak lagi bersandar, memohon, berlindung kepada Allah, tapi dia melakukan sebuah kesyirikan atau berlindung kepada perbuatan syirik, ya, kepada kekufuran, maka pada hakikatnya sebenarnya ia telah jauh daripada kemuliaan Allah dan dia telah menghinakan dirinya sendiri di hadapan makhluk. Al-izzatu lillahi jami'an. Kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita lihat di ayat tadi, ya, ayat yang kita bacakan di dalam surat Ali Imran, engkau berikan kekuasaan, tu'til mulka man tasya, ya, diberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dia terpilih dan mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan posisi. Dia dimuliakan. Allah berikan kemuliaan. Masyarakat memuliakan, menghormatinya. Dan ia senantiasa dimuliakan, dihormati dengan kedudukan tersebut sepanjang dia menjalankan amanah yang diberikannya. Sepanjang dia tetap menjalankan apa? Ya amanah, Wajib. kewajibannya. Ya, maka dia akan dimuliakan, dia dihormati. Ya, kalau ada pemilihan berikutnya, dia akan terpilih kembali. Betul? Ya. Ya, dia menjalankan amanah itu. Nah, sebaliknya, ketika dia sudah mulai jauh dari amanah, dia tidak menjalankan amanah tersebut. Hanya janji-janji saja yang disampaikan ketika kampanyenya. Hanya sekedar apa namanya, janji manis saja, tapi tidak dijalankan amanah tersebut. Bahkan dia tidak memuliakan masyarakatnya, tidak menghormati konstituennya dan sebagainya, maka dia telah memuliakan dirinya sendiri. Allah mencabut kemuliaan tersebut. Yang tadinya dihormati dan dimuliakan, maka ia kehilangan nama, ia kehilangan kemuliaan, ia kehilangan kehormatan, ya. Ia kehilangan itu semuanya. Siapa yang menghinakannya? Dirinya sendiri, dirinya sendiri, ya. Maka kita semua ingin mendapatkan kemuliaan itu, kehormatan itu, ya. Maka kita jaga dan semoga kemuliaan itu kita dapatkan baik ketika hidup dan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemuliaan itu, al-izzah itu tidak berdasarkan fisik seseorang. Fisik sesuatu yang nampak, ya sesuatu yang terlihat. Tidak berdasarkan kepada kekayaan. Kemuliaan itu tidak berdasarkan banyaknya harta, besarnya rumah, ya, apalagi kendaraannya, hartanya dan sebagainya. Ya. Bukan juga berdasarkan status sosial. Dia keturunan darah biru, keturunan raja apa misalnya. Ya. Bukan karena lahir dari siapa dan sebagainya. Bukan. Tetapi kemuliaan itu dianugerahkan kepada mereka yang memiliki hubungan erat, dekat, baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-izzah lillahi. Berapa banyak orang yang kita saksikan, yang kita lihat, ya, yang kemudian, ya, hilang kemuliaan itu meskipun dia punya harta yang banyak, dia kaya raya, tapi dia tidak dihormati, tidak dimuliakan karena perilakunya sendiri. Ya. Dia rajin berbagi, ya, kurban misalnya, sekian sekian banyak hewan kurban yang disembelih, dia berbagi. Tapi apabila dia cara membaginya dengan cara yang tidak baik, sambil menghinakan orang lain, sambil memarahi orang lain, maka tidak ada kemuliaan. Ya. Tidak ada kemuliaan yang didapatkan. Justru kehinaan. Kehinaan yang dia dapatkan. Maka bagaimana mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Maka terus berusaha menggapai kemuliaan. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita jalankan. Apa yang dilarang kita jauhi. Maka Allah Al-Mu'izz akan memberikan kemuliaan. Akan memudahkan kita untuk menggapai kemuliaan tersebut. Terus apa lagi? Ya. Ingkang soleh kumpulono tadi. Bergaullah dengan orang-orang yang mulia.
Orang soleh itu adalah orang yang mulia. Auliaullah, para wali Allah itu dimuliakan Allah. Orang alim itu adalah dimuliakan Allah. Ilmunya, akhlaknya baik dan sebagainya. Maka bergaullah, mendekatlah. Ya. Juga memuliakan semua yang diperintahkan Allah untuk dimuliakan. Apa itu? Bulan yang dimuliakan. Ashhurul Haram, bulan yang dimuliakan. Maka kita muliakan bulan tersebut dengan berbuat baik. Ya. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab, dimuliakan, maka kita muliakan bulan tersebut. Al-Quran adalah kitab yang dimuliakan, Al-Quranul Karim. Maka kita muliakan Al-Quranul Karim dengan membaca dan mengamalkan. Apalagi yang dimuliakan Allah. Masjid dimuliakan Allah, maka kita hormati kemuliaan masjid tersebut. Para nabi, kita hormati para nabi karena Allah memuliakan para nabi. Para ulama, kita hormati karena Allah hormati para ulama. Dan lain sebagainya. Ya, apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Dan itulah kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, Bapak Ibu Ayah Bunda, pertama tadi karena ternyata Zoom-nya ini perlu diupdate, insyaallah segera. Yang berikutnya, mohon doanya Bapak Ibu Ayah Bunda. Baru saja dapat kabar, informasi nenek kami sedang kritis. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya. Nenek kami ini usianya tahun ini 100 tahun. Mohon doanya berikan masih diberikan umur, kesehatan ya yang kritis. Amin. Ya, berkenan kita Amin. bacakan surah Al-Fatihah di penghujung sesi kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا الله. Ya Allah, ya Rabb, Kau Tuhan segala manusia. Hilangkanlah sakit dan penyakit bagi nenek kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkan, ya Allah. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan segala sakit. Tidak ada kesembuhan melainkan dari sisimu, ya Allah. Kesembuhan yang tidak lagi menimbulkan sakit, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maaf lahir batin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.